data mining. Kemarin kita membahas sebetulnya teori-teori dasar atau teori-teori umum kemarin kan. Kemudian kita semua udah mencoba mengaplikasikan dalam bahasa Python. Nah, dengan bahasa Python itu pembuatan pohon keputusan kemarin lebih mudah kan, ya. Karena tidak ribet, ya, tidak ribet mengurusi proses algoritmanya, ya. Sebetulnya kemarin tuh. Karena kalau kita ingin membuat pohon keputusan berdasarkan algoritma decision tree, kemarin udah pada bisa ya, udah praktekum kan di rumah, dijadikan tugas ya, eksperimen. Nah, udah melakukan eksperimen dengan Python, ya, pakai Google Colab. Sampai keluar nggak grafiknya? Nah, keluar, udah. Itu kan sebetulnya tidak ribet, karena hanya dengan beberapa baris program sudah keluar kan grafiknya. Nah, justru yang sekarang ini yang kita bahas, artinya tingkat kesulitannya lebih sulit dari kemarin dari Python. Karena di sini nanti melibatkan proses algoritmanya itu ada perhitungan. Bagaimana nanti menghitung keberagaman fitur dalam dataset. Bagaimana dengan cara nanti menggunakan formula information, ada information gain, ada entropi. Nah, jadi yang perlu kita kuasai sekarang adalah formula entropi dengan formula information gain. Artinya lebih ribet dari mata kuliah yang kemarin yang UTS. Karena kita melakukan proses sendiri ini kan. Ya kalau dulu sebelum ada Python mengerjakannya manual. Nah, ini yang akan kita bahas itu yang manualnya. Ya. Karena kalian nanti kalau tugas akhir data mining ya di metodologi tentunya harus ini muncul perhitungannya itu, ya, perhitungan menggunakan ID3 itu bagaimana, C45 itu bagaimana di metodologi. Baru tugas akhir kalian tuh ya diterima ya oleh institusi. Nah, sekarang kita akan membahas itu, ya. Mudah-mudahan nggak ribet ya, mudah-mudahan nggak ribet. Tapi sebetulnya tuh langkah-langkahnya cukup sederhana, langkah-langkahnya. Artinya langkahnya itu mulai dari menyiapkan dataset, ya. Sudah kenal dengan dataset ya? Apa yang kalian ketahui tentang dataset? Supaya nggak ribet, tanya dulu. Apa dataset itu? Ya, kumpulan ya, kumpulan data. Yang kalian sudah eksperimenkan, kumpulan data apa kemarin? Masa baru tugas kemarin? Kumpulan data apa yang dieksperimenkan kemarin? Ya? Kurang keras? Kurang keras, tadi ada suara-suara tambang. Tambang. Nggak ada istilah tambang. Ada juga menggali gitu ya. Oh, bank ya, bank ya. Perbankan, oh bank tadi dia bilangnya. Perbankan. Ya, datasetnya perbankan. Ya, tapi disimpan dalam filenya namanya itu ada bus ya. Ada apa lagi kemarin itu? Ada dataset 1016 DM ya. Terus ada lagi namanya dataset apa kemarin? Oh ya, good consumer. Nah, itu good consumer. Good, jadi apa? Retail. Nah, itu terkait dataset. Sekarang kita akan perluas datasetnya nanti, ya. Jadi dataset yang akan gunakan itu adalah sebuah dataset profil dari nasabah, ya. Nasabah yang berusaha di mining oleh broker. Tahu nggak broker apa?
yang suka melakukan trading ya. Kalian pernah dengar trading? Ya, apa aja tradingnya? Oh, kripto ya. Ya kripto itu ya, mata uang kripto ya. Ada apa aja mata uang kripto itu? Ada, pokoknya ada ya, ada Binance kan ya. Ada BTC kan, macam-macam. Ada pengusaha Indonesia, Leslar itu buat kan, yang lagi ngetop dulu Leslar. Nah itu di kripto, tapi kripto itu kelihatannya banyak mafia juga, karena tergantung dari ya dari bos-bos itu, bandar-bandar kan dimainkan di webnya itu, sehingga wow naik turunnya itu ya tidak bisa diprediksi, apa daerah yang gray area. Nah nanti di sini apa yang akan kita bahas itu terkait forex. Tahu forex nggak? Perdagangan apa forex? Trade apa? Ya ini hanya pengetahuan aja ya. Pengetahuan. Apa trading tuh? Forex itu trading apa? Mata uang asing ya. Ya ada yang beli dalam dolar. Nanti kalau dolarnya turun dia beli kan. Kalau dolar naik jual, inginnya untung. Itu juga mirip ya judi keuntungan. Terus ada trading emas. Tahu pernah emas? Ya. Ya itu semuanya mereka apa melakukan itu apa bisnis yang ya sepertinya bisnis yang ya dalam kondisi gray area kan. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak penipuan. Nah sekarang kita akan mencoba begitu, mencoba dataset yang kita punya itu nanti dari dataset profil nasabah di perbankan yang berusaha diambil oleh para broker. Perusahaan broker tuh disahkan oleh negara kan, disahkan oleh OJK. OJK itu Menteri Keuangan ya. Kemudian disahkan juga oleh Badan Penanam Modal, BPD. Badan Penanam Modal dan apa disahkan. Itu ya. Nah, kita akan menggunakan apa mining kan, mining dengan tujuan nanti untuk mengklasifikasikan customer yang potensial. Ya. Jadi kan banyak sales-sales yang apa yang mengajukan menawarkan Bapak invest aja di perusahaan kami kan. Kami nanti akan memainkan uang Bapak ya 100 juta nih kan. Bisa diinvest ke apa ke emas. Masnya ada yang nawarin ke saya itu kan. Jadi saya tahu juga. Malahan saya wawancara itu yang nawarin kan terus digali. Dia memberikan beberapa argumentasi ya, pergerakan saham apa argumentasi. Nah, justru itu Bapak akan sampaikan untuk memperjelas itu kemampuan data mining untuk mengklasifikasikan itu ya, mengklasifikasikan nasabah yang potensial untuk invest di trading itu. Trading komoditas, kata mereka itu komoditas. Karena kalau menurut pikiran kita komoditas itu zaman dulu adalah komoditasnya cengkeh ya. Apalagi ya kelapa, beras ya. Pertanian makanya komoditas. Nah, mereka komoditas tuh sekarang komoditas tuh perdagangan itu forex, perdagangan emas, perdagangan saham itu menurut mereka komoditas. Dan di dalamnya ya ada mafia. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kalau kita akan memining itu? Berarti memining itu pertama apa yang disiapkan? Dataset. Kedua, menghitung nilai entropi dan menghitung nilai gain ya, informasi gain. Kemudian nanti membuat root atau node ya. Node cabang dari gain yang terbesar. Jadi nanti kalau membuat pohon namanya pohon kan, ada root. Root itu akar kan di atas. Nah, akar itu ditentukan oleh besarnya apa? Gain. Gain yang paling besar itu yang dijadikan akar, dijadikan node. Itu konsepnya.
Nah, node itu nanti dihitung berdasarkan nilai entropi. Node itu. Entropi. Nanti di bawah ada rumus-rumus. Ya, rumus-rumus yang dikerjakan dengan kalkulator tentunya. Tapi yang harus kita tangkap tuh konsepnya. Konsep secara keseluruhan. Supaya tidak ribet kan. Ribet, wah ribet. Teman padahal enggak sebenarnya. Ini 4 langkah nih. 3 langkah. 1, siapkan dataset. 2, menghitung entropi. 3, menghitung apa? Information gain. Lalu itu kembali lagi. Hanya itu. Jadi jangan dianggap ribet ya. Hanya 3 langkah. Tapi memang perhitungannya agak sedikit itu. Memerlukan bantuan kalkulator. Ya nanti ini mudah-mudahan di recordnya bagus suaranya. Kalau yang pagi tadi ada yang hilang suaranya. Sehingga nanti bisa diulang-ulang kan. Kalau bisa sambil aktivitas menulis. Ya supaya agak cepat ya karena ini nanti kan setelah maghrib biasanya mau balik lagi setelah maghrib itu susah ya. Berarti kita percepat ya. Nah ini 3 langkah, kuncinya 3 langkah. Pertama dataset siapkan, 2 hitung entropi, 3 hitung information gain. Pilih yang mempunyai information gain yang terbesar. Yang akan dijadikan apa? Cabang atau root atau node ya. Itu hanya 4 langkah. Berikutnya ya looping kan. Looping kalau dengan program cepat nggak ada masalah ya. Kalau manusia aduh ngulang lagi capek kan. Apalagi kalau banyak atributnya. Hitung-hitung. Ya oke kita lanjut ini. Lanjut ya. Nah ini teori kalau ini. Teori ya. Tentang algoritma ID3. Padahal kemarin kalian sudah menggunakan Python kan. ID3 itu ya pohon keputusan dapat dibangun oleh ID3. Pohon keputusan tuh. Output dari ID3 apa? Berupa sekumpulan rule. Ya, jadi nanti outputnya rule. Di mana inputnya berupa data, lalu diproses menjadi model pohon dan outputnya merupakan rule. Model pohon tuh ya ada root, ada node, ada lab kan. Root itu akar paling atas, node itu cabang kan. Nanti lab itu adalah daun. Daun itu menunjukkan target kita udah tercapai daun itu. Ini ada kekurangannya, ya terjadi overlap ketika yang diproses jumlahnya besar. Memang ini kan awal-awal sih di Sentry. Kalau jumlah datanya ribuan, overlap. Ya, overlap itu apa? Saling menimpa kan, tumpang tindih. Ada kesulitan memang dalam mendesain pohon keputusan. Kalau datanya banyak, tapi kalau datanya sedikit masih efektif ya. Kelebihannya pengambilan keputusan dapat diubah menjadi sederhana dan spesifik. Ya, keputusan itu karena dengan pohon jadi lebih sederhana kan. Desainnya ya, arsitekturnya ada root, ada internal node, ada lab. Ya, kalau root itu merupakan node yang paling atas. Internal node pencabangan, di mana node ini hanya terdapat 1 input dan mempunyai minimal 2 output. Ada 1 input, 2 output kan cabang berarti. Kalau lab itu daun, artinya yang terakhir. Kalau dalam pohon kan ada akar, ya pohon ada cabang ya, ada daun kan, daun itu terakhir. Kalau di sini daun tuh namanya lab. Ya artinya kalau udah nyampe daun berarti dia udah berhenti. Udah berhenti pohonnya. Nah ini baru kan masuk ke itu kan, ke rumus. Tadi kan udah dataset udah kita siapkan. Kemudian sekarang kita ada rumus entropi dengan information gain. Jadi entropi tadi kan keberagaman ya. Ya. Varian. Jadi merupakan parameter untuk mengukur ya keberagaman dalam satu dataset. Jadi keberagaman dari dataset itu diukurnya sama ini entropi. Sehingga rumusnya entropi itu ini apa probabilitas yang dapat dari ya dari target ya dibagi dengan total kasus target ya. Ini sum ya target ya. Target. Baca nggak? Nih
Probabilitas. Ya. Ya, kurang keras sedikit. Oh, itu yang nggak terbaca. Karena kuning, karena apa? Pencahayaannya kurang ya. Coba nanti pencahayaannya kurang ya. Nih, terang nih. Terang nggak? Terus dipegang ini. Nah, ya. Ya. Kebaca ya. Putih ini sekarang. Di tengah kali, kalau di tengah kali jelas. Ya karena miring ya. Miring. Lanjut ya. Nah ini yang akan kita gunakan tuh broker. Broker menggunakan data profil yang ada di perusahaannya. Biasanya perusahaan trading itu udah kerjasama dengan pihak perbankan. Jadi data kita yang jadi nasabah perbankan, kan data kita di record kan. Artinya penghasilan kita berapa, ya, umur kita berapa, terus status kita apa, pekerja atau pelajar, nah, atau mahasiswa. Ada pokoknya profil kita tuh. Karena waktu mendaftar nasabah kan ngisi berbagai macam ya, apa. Nah, biasanya kerja sama dengan perbankan diambil datanya. Nah, si broker pun udah punya pengalaman karena dia punya database. Jadi yang akan invest itu biasanya bisa dilihat dari variabel prediktornya yang digunakan tuh umur, income, student, ya, statusnya kan, ada kredit, rating, itu 4 aja. Supaya menghitungnya nggak terlalu ribet ya 4. 4 si variabel prediktornya. Karena variabel ini yang akan menentukan target, ya, target. Menurut data masa lalu kan, mereka kan punya data, ya pihak perbankan punya, pihak perusahaan broker juga punya, bahwa kalau usianya segini, penghasilannya high misalkan, statusnya ya bukan mahasiswa bisa atau mahasiswa bisa, kemudian pinjaman ke perbankan berapa, loannya berapa, dengan tertentu, oh ini punya potensi, ya orang model begini profilnya punya potensi untuk trading di forex atau di emas tadi apa. Itu konsepsi broker kan? Broker. Connect nggak sampai sana ya? Permasalahannya? Connect ya, nggak ribet nggak kan? Kan permasalahannya begitu. Tadi hanya 4 langkah kan? Apa? Kemudian kasusnya juga tahu ya. Kasusnya kita akan mengolah, akan memining data, set, profil, nasabah. Profil nasabah. Data set, profil nasabah. Dengan tujuan apa? Si broker itu ya ingin mengklasifikasikan, ya, nasabah mana yang punya potensi untuk invest di perusahaan itu, perusahaan trading. Oke ya, bisa diikuti ya? Iya, kemarin Bapak lihat nilainya itu nggak tahu kelas mana ya, belum satu-satu dilihat. Nilainya kecil-kecil ya, ada 20, 30. Tapi nggak tahu kelas mana nih. Lagi di input. Hah?
Iya lagi dilihat, Bapak nggak sempat meriksa karena 400 mahasiswa kan. 400 kebetulan ada Bapak punya kesibukan juga sehingga minta bantuan sama itu asisten, lagi di input. Udah ada datanya di Excel. Tapi nanti kan di print ya, di input ke lembar ujian. Di input. Nah, lagi di input sekarang nih. Ya, secepatnya lah nanti. Mudah-mudahan kelas ini nggak ada yang 20-30. Ada juga yang nilainya itu 80 ada. Ada yang 75 nggak tahu siapa, belum dilihat. Boleh lihat selintas. Ya baik, kita fokus lagi ya ke sini ke tahapan. Itu tadi harus diingat, hanya 4 langkah. Kita punya dataset, ya datasetnya nanti isinya ada variabel prediktor dengan variabel target. Nah itu harus bisa itu nanti dikeluarkan lagi dalam ujian itu. Ya dalam data mining itu harus punya variabel prediktor, variabel target. Mana dalam Python kemarin udah dijelaskan kan, bagaimana variabel prediktor itu disimpan di mana, ya variabel target disimpan di mana, diproses kemudian. Nah ini langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya menentukan atribut mana yang akan digunakan sebagai root. Ya, nah, melakukan splitting data, berdasarkan nilai-nilai yang berbeda kan. Ya boleh di capture ya. Kemudian setiap kelompok akan menjadi cabang dari node awal. Jadi cabang kan nanti namanya buat pohon itu ada yang root, ada yang cabang kan. Kemudian proses splitting akan dilakukan terus-menerus sampai kita mencapai target. Nanti ini bisa dibaca lagi ulang ya. Dari pelajar lagi. Supaya kita menyampai kepada perhitungan, berarti tidak dibaca secara lengkap kan. Intinya harus diingat tadi hanya 4 langkah, siapkan dataset. Ini pun terkait teori artinya. Ya, pohon keputusan kemudian dapat digunakan untuk memprediksi nilai target. Nah, ya. Kinerja pohon keputusan dapat diukur menggunakan berbagai metrik. Ya nanti belum nyampe kita, nanti si hasil dari pohon keputusan bisa divalidasi dengan alat metode validasi. Ada yang disebut metric composition, ada yang disebut dengan AUC. Itulah sebuah metode. Itu langkahnya. Ya. Langkahnya nggak ribet, memang begitu kan, data mining harus begitu, hasilnya harus divalidasi kan, karena kalau hasil dari data mining tidak divalidasi, yaitu outputnya tidak valid kan, ya artinya tidak terukur untuk mengukur ya. Dalam rangka mencapai target dengan baik, keputusan perlu dibangun dengan benar. Dan berikutnya di bawah bisa dibacakan. Ini nanti inisialisasi. Ini tuh inisialisasi ya. Algoritma artinya memberikan harga awal pada algoritma. Jadi nanti saat mulai mengimplementasikan algoritma, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara memilih kondisi pengujian awal. Ya untuk dijadikan root katanya. Ya. Tentunya untuk memilih kondisi pengujian awal digunakan ini entropi dengan atribut ya. Jadi nanti dia entropi itu bekerjanya berdasarkan atribut kan. Entropi apa tadi? Keberagaman entropi ya. Jadi sebuah alat untuk mengukur keberagaman yang ada dalam dataset. Nah, keberagaman tersebut adanya di mana? Di atribut. Ya, di atribut. Seperti kemarin, kita punya atribut namanya kelas ya. Isinya apa aja? Ada safe zone, ada gray zone, ada distress. Itu keberagaman kan? Keberagaman dari fitur kelas ya.
Nanti kan dihitung itu berapa jumlah distress, berapa jumlah gray, berapa jumlah shape. Itu keberagaman. Ya, itu langkahnya begitu kan? Ya. Nah, ini datasetnya. Dataset yang kita punyai. Kelihatan nggak? Dataset di sini investor trading. Ada age, ada income, ada credit rating, ada class. Class itu target di sini. Artinya berdasarkan data masa lalu ya yang dipunyai oleh perbankan atau oleh perusahaan broker ya, bahwa ada data-data yang bisa diklasifikasikan kepada target itu ya. Ya, ya invest, tidak invest ya. Gitu. No invest, yes invest. Tuh. Wah, ini ada security atau TNI nih. Nah. Tapi bagus, pemuda mah harus gagah ya. Dataset kita siapkan, kita akan mengolah, akan memining dataset yang namanya investor trading potensial kan. Kemudian setelah itu ya dilakukan perhitungan entropi dari masing-masing kolom atau atribut dihitung. Ya. Kemudian setelah itu menghitung information gain ya. Gain dihitung, itu rumusnya. Sebentar kita bahas ya rumus-rumus. Nggak susah sih. Ya hanya potensi ya hanya kali bagi tambah dan kurang. Hanya ada lognya ya. Lognya kan bisa bantuan komputer, Excel, bisa bantuan HP. Kemudian nanti dibuat cabang untuk tiap-tiap nilai, dibuat cabang. Jadi nanti ada nilai yang terbesar, gennya terbesar,
Itu yang jadikan root. Ini ulangi. Oke, jelas sampai sini? Dataset, rumus yang akan digunakan, terus bagaimana cara membentuk root atau node. Ya. Nanti bisa diputar ulang ya. Nah, ini memilih itu kan. Ini bisa memilih nih kan nanti kan. Memilih root. Nah, memilih root ini. Untuk memilih atribut akar, didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk mendapatkan nilai gain, tentunya harus dihitung dulu nilai entropi. Ya, cari entropi itu dihitung dulu. Nilai entropi. Baru nanti nilai gain bisa didapatkan. Kan tujuannya kita akan membangun pohon. Rumus entropi ini. Entropi. S itu adalah himpunan kasus. Kalau lihat dari sini berapa himpunan kasusnya nih? S-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Tuh, 14 ya. 14 sampel. 14 sampel. 14 sampel kan? Belas sampel ya. Nah, ke atasnya. Ya, 14 sampel. Bagaimana cara menghitung entropi? Ini caranya. Pertama akan kita hitung ini. Kelas, ya, atribut kelas. Kita akan hitung atribut kelas atau atribut total dihitung. Bagaimana caranya? Mudah sebetulnya. Ya dimasukkan ke rumus ini kan. Ya. Ini kan entropi apa S tuh? Ya, ya. Himpunan kasus berarti kelasnya di sini kan. Nah, kelasnya nanti ada berapa keberagaman? 9 ya. 9 untuk yes. No, nah ini dilihat dari sini. Kelas tuh. Kita lihat yes tuh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 9 jumlahnya. Kalau no 5. Pertama tentukan dulu itu, difilter dulu supaya mudah menghitung. Sehingga nanti menghitungnya ya. Rumusnya berarti kalau di sini lihat kan dimulai dari 0 ya. Berarti ini 0 dulu kan. 5 ya ini kan P itu proporsi dari ya dari apa semesta. Ya, dari sub S ini kan. Sub S ya terhadap ya semesta. Himpunan kasus kan semesta tuh. Ini sub semesta. Sub semestanya kan 0 itu dianggap nilainya adalah 5. Nah, di sini kan min ya. Berarti min 5 nih. Min 5 ya. Dibagi dengan 14. Dibagi dengan 14 itu jumlah itu. Jumlah S, jumlah kumpulan datasetnya. Ya. Kemudian dikali dengan log 2 PI ya. Log 2 PI itu ya log PI-nya 4 ya. Sorry tadi itu berapa? 5 ya. 5 dibagi 14,2 untuk log 2 PI ini. Nah ini. Ada nggak itu coba di HP? Masukkan 2 sama dengan log kurung buka 5 bagi 14,2. Hasilnya min 1,4. Ada lognya enggak?
Ada hasil ini log ya, 5 bagi 14,2 kalau dalam Excel. Kalau dalam kalkulator log 2 5 bagi 14 sebetulnya kan? Ya, nilainya berapa? Itu harusnya min 148. 1 ya bagi 14. Ini log 5 bagi 14 dalam log 2. Ya, itu 5 bagi dalam log 2. 5 bagi 14 dalam log 2. Kan ini log 2 nih. Log 2 kan PI nih. Berarti log 2 dari 4 bagi 15. Bisa nggak kalkulator? Ada nggak fungsinya? Fungsi log 2. Artinya 4 bagi 15 dulu, kemudian dilogkan log 2 tapi. Log 2. Ada hasilnya? Ya. 5 bagi 14 di log 2. Dalam log 2. Log 2. Ini 1, hasilnya min 148. Kalau 9 bagi 14 ya 0,6. Lima bagi 14. 5 dibagi 14 dikali itu dalam log 2 gitu maksudnya itu. 5 bagi 14 dalam log 2. Itu yang mau dicari dulu kan? Sampai studi banding dengan Excel. Ada yang bawa bawa laptop? Nggak bawa ya? Kalau bawa bisa dihitung di Excel. Nah, ada yang bawa laptop dihitung di Excel. Nah, itu Excel. Jadi di Excel nanti diketikkan sama dengan ya log ya kurung buka 5 bagi 14,2 kurung tutup ya.
Yang 4-nya yang apa? 5 ya, 5 dibagi 14. Log 5 bagi 14 ya. 5 bagi 14. 5 dibagi 14 log 2 kan? Log 2. Nah, enggak berbasis log 2 gitu. 5 bagi 14. Nah, 30. Di sini min 148. Ya bisa dikali juga. Coba dikali 4 bagi apa? 5 bagi 14 ya. 5 bagi 14 kalikan log 2. Bisa enggak? 5 dibagi 14 kan? Dikali log 2. Ya. Oh, beda ya. Berarti ada ada perhitungan yang salah berarti ya. Ya kalau di itu gimana di Excel? Ya coba di Excel tuh sama dengan ya coba log besar terus itu rumusnya sama dengan ya log besar hurufnya besar ya kurung buka 5 bagi 14 5/14 kemudian koma 2 karena log 2 kan koma 2 kurung tutup berapa? Yang ini nih yang log ini. Nah ini coba. Nah ini kita lihat ya. Excel ya. Nah ini Excel. Ini Excel kan. Nah ini log ya. Nah, ini tuh. Ini log ya. Tuh. Ini hasilnya ini. Sama dengan log 5 bagi 14,2 hasilnya ini. Hasilnya ini nih. Nah rumusnya ini nih. Rumusnya kan sama dengan log 5 bagi 14 ya, koma 2. Hasilnya ini min di sini tapi beda ya hasilnya. Min log log 5. Coba titik kalau ini kali itu formatnya titik. Ya nggak tahu ya format di sini kan beda-beda. Oh titik mana? Coba mana itu log 5
Ini mah koma 2 log number base koma itu mah titik koma ini mah itunya base-nya coba. Nah ini titik koma base-nya ini. Nah, base-nya. Yang di koma diganti dengan titik koma. Ya, titik koma. Titik koma. Ya. Tuh. Titik koma formatnya kan beda-beda formatnya. Laptopnya titik 2. Sehingga rumusnya ini min log ya 5. Nah ini ada yang koma, ada yang titik koma. Pemisah gitu. Tergantung dari format yang dilakukan di Excel-nya. Pemisah kan. Ya baik ya. Itu perhitungannya kan. Di sini tuh perhitungannya. Ya kita lanjut ya. Ini perhitungannya begitu kan. Menggunakan bantuan Excel aja. Kalau menggunakan bantuan ya HP, Bapak pun belum pernah menggunakan HP kan. Untuk menghitung log 2. Ya kalau kalian cari di itu bisa juga di apa? Di ChatGPT kan. Bagaimana menghitung itu rumus itu dengan menggunakan HP. Ada keluar nanti petunjuknya. Canggih ChatGPT itu. Lebih canggih dari dosen kan. Karena pengalaman expert disimpan di sana storage kan. Oke, kita lanjut ya. Bentar lagi. Belum dari foto. Ini terkait dataset dan perhitungan entropi ya. Kalau udah bisa menghitung entropi itu udah satu progres ya, ada improvisasi berarti. Kita udah paham dataset. Kemudian paham menghitung entropi. Entropi rumusnya dengan itu. Nah, ini dipahami ya rumus ini ya. Rumus ini proporsi kan. Artinya jumlah ya. Jumlah subsampel terhadap total sampel ya. Ada yang 5 bagi 14 ya, 9 bagi 14 subsampel. Nah, berarti kalau untuk menghitung itu disiapkan begininya supaya enak nanti menghitungnya. Ya, disiapkan dulu. Ini ada total ya yang tadi apa? Kelas, ada age. Itu terdiri pada ya log. Ya, log itu memang formula dari itu. Dari entropi. Untuk ini penciptanya adalah Larosse. Tahun 2000 apa? 2015 menciptakan algoritma itu apa? Seorang ahli matematik ya. Menciptakan algoritma ID3. Nah, dia membuat formula yang untuk menghitung keberagaman digunakan rumus ini, pakai entropi ini kan. Untuk menentukan akar, gunakanlah yang tadi information gain. Ya ini ada kalau ditelusuri kenapa log 2 ada sebenarnya secara teorinya ya, alasannya kan, argumentasinya. Tapi untuk sementara kita ikuti aja. Ikuti aja rumus yang ada kan. Karena ini ranah ilmuwan kan, ranah yang lebih tinggi. Udah riset juga mereka kan. Riset dan udah diakui oleh internasional science kan. Udah diakui oleh international science, si algoritma ID3 itu. Udah diakui. Ini kemudian siapkan ini untuk menghitung, untuk mempermudah. Mempermudah apa? Himpunan kasus, atribut, jumlah partisi kan.
Jumlah kasus pada partisi kan. Jumlah kasus dalam S itu kan himpunan semesta ya. Partisi itu ya bagian dari himpunan semesta. Nah ini perhitungan lagi yang tadi dirinci kan sebenarnya. Supaya kalian lebih rinci. Ini tadi menghitung entropi kan. Entropi total, entropi kelas tuh. Kan rumusnya 9 kan. Log 2, 9 bagi 14, ya, kurang 5, 14. Hasilnya ini 0,940. Cara menghitungnya kalau menggunakan kalkulator ini tadi. Ya. Berarti kan 9 bagi 14, oh ini 0 dulu ya. Min 5 bagi 14, hasilnya ini kan. Gitu. Sama dengan log 5 bagi 14, 2 hasilnya ini. Nanti dihitung pakai rumus. 5 bagi 14 dikalikan log 2, 5. Nah, ini rumus di dalam Excel. Hasilnya adalah, ya silakan tanya. Oh, kurang jelas lagi ya. Oh iya. Ini oh kurang jelas ini padahal udah jelas nih. Nanti diperjelas lagi. Mungkin nanti di videonya lebih jelas kali ya. Mungkin di videonya. Boleh silakan. Pertanyaannya gimana? Ya boleh nanti kirimkan. Kirimkan ke ada punya itu enggak grup? Ya coba kirimkan. Pak minta itu apa materi di grup kan? Grup WA nanti Bapak kirim. Ya nanti dikirim ke grup WA kelas. Karena ke kelas pagi pun begitu dikirim ke grup kelas pagi minta mereka ya. Iya, memang di kelas pagi Bapak minta masuk supaya bisa. Kalau bisa jangan grup, buat kelas khusus. Khusus ya. Iya, iya. Nggak maksudnya kalau grup kelas itu kan banyak canda. Nah, kalau grup mata kuliah jangan banyak canda. Kalau gitu ya. Nah, masuk ke grup itu angkatan nggak kalian? Enggak. Oh iya. Ya. Nah, ya, baik kita lanjut ya. Nanti ini bisa dihitung kan. Ini tadi ngitung yang tadi kan. Kemudian setelah itu kita ngitung entropi edge. Entropi edge nih. Edge nih. Entropi edge. Ini aja nggak kebaca ya? Yang belakang tuh yang anggota TNI kebaca nggak nih? Yang anggota TNI kebaca nggak nih? Ya? Nggak kebaca nggak? Ya. Ini caranya sama dengan menghitung itu, menghitung yang ini di atas kan caranya. Ini yang entropi H lebih kecil dari sama dengan 30 kan. Entropi H 31 sampai 40. Entropi lebih besar 40. Sehingga hasilnya ini ya entropi dari H yang lebih kecil sama dengan 30 ini 0,97. Baca enggak? Ya. Kalau yang medium atau 3140 0. Kalau yang entropi di atas 40 ini 0,97 sama. Kemudian hitung entropi income. Income berarti merujuk ke sini. Ini untuk mempermudah aja nih. Untuk mempermudah karena ini didapatkan dari dataset yang ada di atas kan. Udah dihitung. Untuk mempermudah perhitungan dibuatlah ini. Daripada kita ke atas kan, lihat dataset. Ini diambilnya dari data set. Ini perhitungannya. Ya. Sehingga nanti hasil dari entropi low untuk income
0,81. Untuk medium 0,91. Untuk high itu 1. Itu entropy income. Jadi ada kelas, ada age, ada income. Kemudian ada, dihitung semua ya. Ada kelas, age, income, student kan. Satu lagi apa? Kredit, ya, rating. Itu dihitung. Caranya sama. Ya, dengan menggunakan ini. Ini dibuat patokannya untuk menghitung. Ya. Nanti kalian bisa latihan kan. Kemudian kita akan menghitung itu apa? Gain. Kan tadi pertama harus dataset, menghitung entropi, menghitung gain. Gain itu untuk apa? Tujuannya menghitung gain. Itu yang apa? Anggota TNI apa di belakang? Untuk apa tujuannya menghitung gain? Ya. Untuk apa tujuannya menghitung itu informasi gain? Gain. Ada yang bantu yang lain? Untuk apa gain? Ya, untuk menentukan akar ya. Untuk menentukan akar itu dicari nilai yang paling kecil, paling besar. Itu ingat-ingat nanti keluar di UAS. Nanti setelah ini ada video dijadikan tugas untuk disimak, kemudian membuat itu kalian membuat jangan makalah sekarang tuh resume tapi tulis tangan. Tulis tangan. Tulis tangan kan hanya intinya aja bisa kan? Intinya aja ngitung entropi, ngitung gain, pohon. Kan bahannya ada ini. Supaya kalian belajar, jangan karena kalau diketik tuh banyak yang kopas ya. Jadi kalau kopas tuh nggak ada artinya tugas itu. Tugas itu padahal mempersiapkan diri untuk meningkatkan pemahaman sehingga pas ujian bisa ya. Enggak, nanti kumpulkannya pas kuliah. Ya kalau nggak pas kuliah disimpan aja di ya di enggak tulis tangan nanti diserahkan ke Bapak langsung kan. Kalau Bapak belum ada disimpan dulu ya, kumpulin yang tulis tangan itu. Enggak, tulis tangan. Tulis tangan, dikumpulin ya ya folio ya yang bolak-balik itu biar enak ya. Ya minimal menghitung entropi dengan gain bisa, itu udah cukup bagus gitu. Karena yang lainnya hanya konsep biasa. Ya, ini gain kan, gain itu kita lihat ini untuk mempermudah dibuat filter ini. Filter kelas, ini age kan, ini income, ini student, ini kredit, rating. Kan tadi ada empat fitur ya. 4 fitur dengan apa variasinya ini. Kalau kelas variasinya 3, kalau income itu variasinya 3 juga, student 2 variasinya yes no kan, credit rating 2 fire dan excellent. Ini menghitungnya begini ya, pakai rumus ini entropi, berarti kalau ngitung age ya, gain age itu pertama kan entropi nih, entropi S, entropi dari age kan. Entropi dari H ini yang semuanya 0,94 kan. Entropi yang secara total kan. Entropi kelas kan. Entropi kelas nih. Entropi S kan. Jadi entropi S itu entropi semesta kan. Ya, entropi S. Ini perhitungan biasa ini. Ya. 5 bagi 14 ya. Ini 0,97 apa ini? Entropi dari age yang usianya di bawah
30 tahun. Di bawah atau sama dengan 30 tahun. Ini udah di atas ini ada. Nah ini 0,97 kan entropi ini. Ya, di bawah sama dengan 30. Nah, itu entropinya. Berikutnya sama nih. Ini 0 itu entropi dari usia 31 sampai 40. Udah dihitung di atas ya. Ini entropi dari di atas 41 kan? Ya, 41 40. Ya. Ini dihitung ini. Nggak ada lognya ini. Nah, ini semua dihitung. Ya. Semua dihitung. Yang paling tinggi mana ini? Nilai gennya. Gainnya. Ini edge ya. Jadi edge menjadi root ya di atas akar kan. Oh ini apa resume dari tadi ya. Resume dihitung jumlah kasus ya kan. Jumlah kasus tidak, entropinya dihitung kan. Ya. Kemudian ini gainnya. Resume kan, resume yang dari tadi dihitung. Sudah ada nih kan. Nah kemudian kita membentuk pohonnya kan. Pohonnya tadi ini apa? Edge, ketahuan nggak? Kelihatan nggak edge? Itu berarti jadi root paling atas. Cuma kebalik ini kan kalau pohon biasa tuh rootnya di bawah kan. Ya kalau pohon kan. Ini pohon dalam pohon keputusan rootnya di atas akarnya. Jadi karena kenapa edge disimpan di atas? Ya karena dia mempunyai nilai information gain paling tinggi. Ya, ya paling tinggi. Ya data masa lalu ini kurang ya. Data historis, data masa lalu akan dijadikan sebagai data pelatihan untuk mencapai target knowledge. Dalam data mining kan begitu, ya. Data masa lalu, ya data historis akan dijadikan data training. Kalau dalam Python juga begitu dibuat ya data-data trainingnya yang disimpan di X, data target disimpan di Y kan. Variabel prediktor data yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan investasi. Ini adalah data prediktor nih, age, income, student, credit rating. Variabel target, variabel kelas yang akan ditentukan berdasarkan variabel prediktor. Ini variabel target ini kelas ini. Ya, artinya berdasarkan variabel prediktor, maka kelasnya dimasuk ke dalam kelas no. No itu tidak melakukan investasi. Ini juga no. Kalau yes apa? Melakukan investasi. Ya. Jadi customer, jadi nasabah. Ya, jadi kalau usianya di antara 31 sampai 40, income-nya high, tinggi berarti income-nya ya. Ya gajinya tinggi, student no dia kan. No. Kredit ratingnya ya fair ya. Pinjamannya ya cukup itu ya. Ya pinjaman tuh ya ini jenisnya fair. Ini adalah yes. Nah, itu menentukan root itu. Perhitungan apa? Entropi dengan perhitungan information gain dengan menentukan. Bagaimana? Ada yang didiskusikan nggak? Cara menghitung itu information. Oh, udah 6:30 ya? Iya. Ya ini materinya sampai sini aja. Apa nanti kalian tugas merangkum, tulis tangan, sampai ke perhitungan apa? Information gain.
Dari mulai perhitungan apa tadi, entropi sampai information gain. Nanti tentang pembuatan struktur pohon ini akan dibahas minggu depan kan? Supaya nggak terlalu banyak materinya, tapi dapat dipahami, ya tidak dianggap apa, nah, ya bisa diikuti itu yang paling penting itu, bisa diikuti. Kemungkinan minggu depan itu saum kan ya, kita itu apa Zoom ya, ya Zoom berarti saya nggak ke kampus, ya. Ya, Zoom aja ya, Zoom. Ya, Zoom aja ya, Zoom. Iya, Zoom nanti kan. Zoom, kemudian ya ini tugas ini kerjakan kan supaya nanti kalau masuk ke pembentukan pohon dengan membuat Python nanti minggu depan itu, berarti masing-masing di rumah harus siapkan itu laptop kan? Siapkan laptopnya. Karena kita akan mengimplementasikan dalam program Python. Walaupun sebelumnya sudah kita bahas kan Python. Tapi belum lengkap dengan apa? Dengan validasi, dengan verifikasinya belum. Nah, nanti minggu depan kita akan membangun Python yang lebih lengkap. Ya dengan parameter, pembahasan parameternya bagaimana kan? Parameter. Ya baik kalau gitu Bapak tutup dengan bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.